Betulkah perang atas nama agama sudah nggak ada? Betulkah jihad sudah ditutup? Ya, jihad membela agama itu jangan diartikan merusak negara, justru melindungi negara. Negara ini tidak merdeka kalau tidak ada jihad. Kata Rasulullah, man azazimiyan fa'ana khasmu. Siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi ini, maka akulah musuhnya. Begitu Rasulullah. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh semenang-menang. Untuk buka wawasan berbangsa dan bernegara menurut pandangan Islam. Bagaimana hukum orang mengatakan bahwa tidak boleh ada perang atas nama agama? Ini ada kan? Sudah nggak ada lagi katanya perang atas nama agama. Nah, ini perlu kita tahu jawabannya. Pernyataan ini termasuk sesat dan menyesatkan, dan bisa murtad jika sampai menafikan, menghilangkan syariat jihad secara keseluruhan. Hati-hati itu, Rahman. Ya, udah sesat, menyesatkan, ujungnya dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Caranya perlu ngaji. Adapun jika tidak ada pemerintahan negara Islam, maka ketika tidak bisa untuk melakukan jihad dengan senjata, atau karena terdapat larangan pemerintah di era kontemporer bagi warga sipil untuk memiliki senjata, hukumnya dimaafkan. Maafu itu. Jadi kayak kita ini karena tidak dibolehkan punya senjata, sehingga tidak mungkin untuk melawan tentara kafir yang bersenjata. Nah, kita dimaafkan. Kecuali ketika negara diserang oleh pasukan asing atau penjajah, pemberontak kafir dan sebagainya, maka saat itu wajib bagi umat Islam ikut berperang. Ini hebatnya Islam. Tapi orang agama lain, wallahu a'lam, ajaran Islam seperti itu. Nah, ya. Makanya dulu zaman negara kita diserang oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mendengar peperangan dalam radius 80 apa 70 km, maka setiap individu yang punya kekuatan wajib untuk melawan. Itu namanya resolusi jihad. Mungkin ada beberapa gelintir orang kafir ikut membela atau ikut membela, membantu tentara-tentara dalam merebut kemerdekaan. Ya, mereka sebatas membantu. Itu perlu didudukkan masalahnya. Mereka sebatas membantu dan mereka ikut kita, gitu. Benar nggak tuh kira-kira? Jangan didudukkan sama. Jangan. Gitu. Jadi sifatnya ikut, kita hargai. Keikutsertaan dia tuh kita hargai. Tapi tentu sesuai dengan porsinya, gitu. Jangan yang jadi korban tuh kalangan muslim, ulama, santri, cendekia. Nah, saat ini mereka jadi rakyat jelata saja. Laju yang menguasai negara ini adalah mereka yang disebut apa tuh sekarang tuh? Oligarki tuh. Oligarki, naga merah. Padahal mereka ya mesti harus ngerti
gitu. Salahkah mereka? Coba, salah nggak tuh mereka tuh? Yang salah ini yang memberi haluan ini, gitu. Apalagi melalui percaturan mekanisme yang ada, sama-sama memenuhi syarat untuk bisa memposisikan diri berperan di negara ini. Nah, tapi karena ini kiai, karena ini santri, justru malah tidak diadopsi. Gitu. Itu kezaliman. Gitu. Tapi yang ini bukan kiai, bukan santri, inilah yang cocok. Nah, gitu. Bukan muslim, inilah yang cocok. Itu yang kalau itu terjadi, inilah namanya sesat menyesatkan karena ada paham yang ini tadi. Nah, tapi kita juga tidak boleh mentang-mentang kita sebagai pejuang lalu berhasil dengan izin Allah dan pertolongannya merebut kemerdekaan, lalu kita semena-mena dengan orang selain muslim. Tidak boleh. Kan kita tahu ya, orang kafir itu kan ada 4. Itu Rahman. Yang pertama harbi, yang kedua musta'min. Musta'min ini pengungsi, kafir mengungsi. Kemudian yang ketiga ma'ahid, yaitu yang punya perjanjian dengan kita, dengan tetangga-tangga negara, gitu, punya perjanjian bilateral, ya. Nah, ini kita punya sikap yang oleh Rasulullah ya diatur. Yang keempat itu zimmi. Zimmi itu orang yang hidup dalam satu negara beserta kita ini. Ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Yang mau sesuai aturan kita, mau damai, bukan yang mau menguasai kita. Pokoknya sesuai dengan aturan yang terjadi, yang ada di negeri ini zimmi. Kata Rasulullah, man azza zimmiyan fa ana khasmu. Siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi ini, maka akulah musuhnya. Begitu Rasulullah. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh semenang-menang. Yang perlu kita bersikap keras dengan mana? Dengan yang pertama tadi, kafir harbi, kafir yang menyerang kita, baik menyerang secara fisik, menyerang secara politik, menyerang dalam artian ekonomi, menyerang menguasai hukum. Kalau orang muslim yang salah, tajam. Tapi kalau orang kafir yang salah, tumpul. Nah, orang yang seperti ini mesti kita perang. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan kezaliman. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, kalau nggak salah itu, wa qatilul musyrikina kafatan. Kamu lawan tuh orang musyrik secara total. Kalau mereka merangi kita, lawan peperangannya. Kama yuqatilunakum kafatan. Sesuai juga karena mereka sudah mendahului menyerang kamu secara total. Nah, gitu. Sekarang mereka menyerang bekerja sama dengan orang munafik, kalangan kita, melarang para ahli-ahli agama untuk berpolitik. Itu melawan itu. Kenapa? Karena mereka mau menguasai negeri ini, pengen mengatur lewat perundang-undangan dan sebagainya. Karena itu yang lain diem baik kamu tuh. Rebutan khutbah Jumat baik. Mimbar Jumat baik yang direbut misalnya. Rebutan mimpin Yasin baik lah kamu tuh. Biar aku yang merebutan kursi di situ. Ini perang.
Lawannya dengan apa? Ya dengan politik pula. Gitu. Makanya dalam teori ilmu politik, kalau dia bicaranya keras, kita harus lawan keras. Kalau dia bicara politik sambil berdiri, kita berdiri. Jangan kita nunduk. Nah, sama dengan petinju itu. Musuhnya ninju, kita tinju pula. Jangan kita nak perang di apa namanya itu, tempat bertinju itu apa, ring tinju. Musuh mukul sekerasnya, kita cuma ngeludahi baik. Jangan lawan. Gitu. Tapi kalau mereka itu bicaranya sopan, kita lawan dengan yang lebih sopan lagi. Itu Islam. Jadi ya kita ini jangan mudah diprank oleh orang. Kamu tuh kan wong baik, gitu ya. Kalau wong baik itu baik-baiklah, apalagi kiai itu udah diludahi diem baik. Kalau kami ini bukan kiai, berlaku apa baik? Ada enggak macam itu dicecar sana? Ada enggak? Awas tuh, mentang-mentang santri nurut, tanya, kamu tuh kan rahmatan lil alamin, katanya. Kepala kamu digempet juga, diem baiklah, namanya rahmatan lil alamin, katanya. Makanya umat Islam selalu ketinggalan karena diprank begini-begini nih. Wasaton dimanai oleh orang, diterima baik. Wasaton itu kan Al-Quran, diterjemahkan oleh orang yang tidak ngaji Quran. Oleh orang yang anti Al-Quran nyebutnya wasaton itu moderat. Moderat itu artinya aplikasinya gimana? Bunglon. Kalau lagi sama muslim, amanah, aku beriman. Tapi kalau dia lari dengan orang bukan muslim, wa idza khalau ila syayatinihim, dan kalau bertemu dengan orang-orang yang sekelompok ini, innama nahnu mustahzi'un, kami cuma ya ngolok-ngolok aja lah. Itu orang munafik itu, orang yang aku muslim itu. Masya Allah. Kapan ketemu kiai, wah, di tempat pengajian pakai baju koko, pakai sal, pakai kopiah. Tapi kalau sudah ketemu kelompoknya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama apa? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku tetap bersama kamu. Aku ke sana tuh cuma ngolok-ngolok baik. Nah, begitu. Awas, itu harus waspada kita. Nah ini, Masya Allah. Makanya ini dalilnya ini. Dalil kewajiban jihad. Jadi jihad itu masih ada. Jangan dianggap nggak ada. Katanya jihad itu sudah habis karena adanya di zaman Rasulullah saja. Sekarang nggak ada lagi jihad. Berarti kalau nggak ada jihad, yang ada dulurnya jahat. Nah, jihad sama jahat itu kan sedikit itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berjuang, berjihad, melawan, berperang kalau diperangi. Gitu. Sanggup enggak kira-kira? Nih, sanggup enggak kira-kira berperang? Aja kawin belum apa aja. Ya, diganti. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah syahid, diganti langsung bidadari. Bagaimana kecantikan bidadari itu? Kalaupun dunia ini nggak ada matahari,
tapi bidadari itu nongol di dunia ini terang saking beningnya dia. Cuman kira-kira tuh laut itu asin, bahkan ada yang pahit airnya tuh, tapi kalau diludahi oleh bidadari itu, Masya Allah. Coba bidadari di dunia ngeludahi gimana? Jadi ya, apa kata dalam tafsir Jalalain? Boleh dibuka tuh tafsir Jalalain halaman 45. Kutiba au furidha alaikumul qital lil kuffar. Diwajibkan, difardukan, alaikum, beban atas kamu, al-qital, melawan, ya, memerangi, lil kufar, bagi orang kafir yang memerangi kita. Tapi kita nggak boleh mendahului. Tapi Rasulullah pernah menyegat, memang harus dicegat karena memang dia sudah dari sana merencanakan. Gitu. Dari sebelum datang dia sudah merencanakan. Karena itu kita cegat. Kenapa cegat? Jangan sampai tentara kafir itu masuk ke negara muslim, ke wilayah Islam. Karena kalau kita peperangan itu ada aturan. Orang tua, anak-anak, perempuan, kemudian pohon-pohonan tempat kehidupan umat, bangunan-bangunan tempat berlindung nggak boleh dirusak. Tapi kalau orang kufar tidak perlu, babat habis. Bagaimana penjajah dulu? Padinya dirampas, anak istrinya di begitu. Makanya Rasulullah nyegat di jalan gitu, untuk tidak tentara kafir itu masuk ke dalam. Kalau umat Islam berperang, yaitu tadi dilindungi semua. Yang dilawan ini adalah tentara saja. Dalam tafsir Qurtubi, hadza huwa fardul jihad. Kata tafsir dalam Qurtubi, tafsir Qurtubi, inilah dasar fardunya jihad. Bayyana subhanahu anna hadza mimamtahanu bihi wa ja'ala wasilatan ilal jannah. Anna hadza mimamtahanu atau mimamtuhinu bihi wa ja'ala wasilatan ilal jannah. Allah menjelaskan inilah sebagian daripada umat Islam diuji coba atau mendapat uji cobaan. Jadi sebagian daripada umat Islam itu memang mendapat tantangan, menerima tantangan, ya, dengan jihad itu. Dan jihad itu menjadi wasilah untuk masuk surga. Jadi jangan dihilangkan. Jihad nggak ada berarti nggak ada tantangan. Jihad nggak ada berarti tidak ada jalan masuk surga. Yang ada lewat sholat. Nah, sholat kita belum tentu juga. Gitu. Itu yang jadi masalahnya. Kita tuh takbirnya serius, habis takbir mikiri fulus misalnya. Nah, makanya ngandalkan sholat tuh rasanya belum tembus masuk surga. Bayyana subhanahu anna hadza mimmamtahanu bihi wa ja'ala wasilatan ilal jannah. Allah menjelaskan itu, sekaligus itu umat Islam menjadi menjadi tantangan. Wal muradu bil qital, yang dimaksud dengan jihad itu ya sampai perang sekalipun.
Nah, ada sampai yang porak-poranda ya, perang saudara. Perang saudara. Nah, nggak tahu ini perang saudara ini apa. Perang saudara ini membela politik sama politik, apa membela agama, gitu. Nah, tapi kalau membela politik sama politik, nah inilah musibah besar. Sama-sama pengen berkuasa. Tapi kalau yang dibela itu agama untuk kebenaran, tegaknya kebenaran, ada janji Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah akan berpihak dengan orang bertakwa. Seperti halnya yang terjadi di Palestina sekarang itu apa? Karena agama atau karena berebut kekuasaan, sehingga belum diketemukan adanya kemenangan untuk umat Islam. Itu Pak Haji. Tapi kalau memang karena politik demi Islam, insya Allah ada pertolongan dari Allah. Iya, ya kita hargai saja people power segala macam ini. Kalau memang sudah tidak lagi negara ini mengarah ke arah kebenaran. Kalau kami dengar dari Mahfud MD tadi memanglah mengerikan. Di segala lini sekarang ini korupsi itu lebih daripada zaman Pak Harto dulu. Nah, iya, Pak Harto tuh nggak korupsi. Cuma mungkin anak-anaknya ya yang kemudian melibatkan oligarki juga. Oligarki itu bahasa kita sekarang. Zaman dulunya itu kroni. Nah, gitu. Melibatkan kroni-kroni itu. Tapi juga kan tidak terbukti. Anak-anak Pak Harto kan enggak juga ada yang dihukum, masuk penjara, nggak ada. Ada Tommy itu bukan masalah korupsi, masalah apa itu? Pembunuhan ya. Nah iya, Pak Hartonya juga tidak terbukti, gitu. Tapi sekarang ini kalau mau dilepas hak hukum itu secara jujur, secara benar, betapa bergelimpangan orang karena itu. Nah kalau sudah begini nih apa? Nak ngadu sama siapa? Ayo, ngadu sama hukum, kata Mahfud MD itu orang hukumnya begitu, jual beli hukum. Ngaju DPR ini kelompok-kelompok yang untuk mencari perolehan aja, gitu. Nak ngadu sama siapa? Kecuali kepada sesama rakyat, yaitu tadi people power itu tadi. Dan people power itu bukan larangan, iya kan? Kalau sudah keadaannya seperti itu, Masya Allah. Nah, jadi yang namanya jihad itu adalah qital, berperang melawan al-a'da minal kuffar. Al-a'da minal kuffar, musuh-musuh dari kalangan orang kafir. Gitu. Kadang-kadang ya ada juga cemburunya orang lain. Kenapa umat Islam harus berperang melawan orang kafir? Emang orang kafir itu jahat? Misalnya seperti itu. Ya kalau isyarah dari Allah, petunjuk dari Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Memang mereka kadang-kala melakukan kejahatan, gitu. Perdagangan manusia, perdagangan wanita, penyerbuan negara-negara yang sudah damai, yang sudah tentram, eksploitasi negara, ya. Freeport diangkut, Baghdad dihancurkan. Ada nggak zaman Islam dulu penghancuran suatu negara? Nggak ada. Bahkan umat Islam nerimo bae dulu, diboykot zaman Rasulullah 3 tahun,
masih nurut baik, belum nak menumpahkan darah. Nah, jadi seperti itu. Walaupun juga tidak sedikit orang kafir yang kemudian dapat hidayah lalu masuk Islam dan menjadi pendekar Islam, banyak. Wa hadza kana ma'luman lahum biqara'inil ahwal. Ini sudah maklum, segala macam tingkah lakunya itu sudah seperti itu. Itulah kira-kira kajian kita untuk pagi hari ini. Masih banyak bahasannya itu. Betulkah perang atas nama agama sudah nggak ada? Betulkah jihad sudah ditutup? Nah, ini perlu diketahui. Mudah-mudahan ya jihad membela agama itu jangan diartikan merusak negara, justru melindungi negara. Negara ini tidak merdeka kalau tidak ada jihad. Nah, ini yang sering keliru ini. Kalau saja tidak ada Ki Hasyim Asy'ari yang berfatwa dengan resolusi jihadnya, gagal kita merdeka. Karena negara tentara sekutu bulan 10 tanggal berapa? 20 dia bersatu lagi untuk merebut lagi kemerdekaan kita. Tapi karena ada jihad, negara kita selamat. Jadi jangan alergi dengan yang namanya jihad itu. Dan bukan hanya waktu itu. Wallahu a'lam, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi suatu saat ada serangan dengan Indonesia, umat harus jihad. Harus jihad. Tentara mungkin tidak mampu, ya, atau tentara membutuhkan gerakan rakyatnya, itulah jihad. Jadi jangan dimatiin, gitu, prinsip jihad ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.